Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa kembali dalam pembelajaran kelas 1. Saat ini kita berada pada tema 1C. Masih di buku kegiatanku kelas 1. Masih menggunakan buku ini ya. Nah, untuk saat ini kita akan mempersiapkan, anak-anak bisa persiapkan alat tulisnya dulu beserta bukunya dan juga pensil dan juga penghapus ya. Kali ini kita memasuki subtema 2 di kegiatan siang hari. Silakan disiapkan. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Anak-anak bisa membaca Al-Fatihah dalam hati seperti itu ya. Bu Guru mulai berdoa, dipersilahkan. Doa selesai. Baik anak-anakku sekalian, semoga dengan membaca Al-Fatihah tadi kegiatan belajar kita lancar, diberikan kemudahan, diberikan kebermanfaatan ya. Baik, memasuki di subtema 2, ini dibuka dengan gambar anak-anak yang pulang sekolah. Kenapa pulang sekolah? Karena pulang sekolah adalah salah satu contoh kegiatan yang dilakukan atau terjadi di siang hari. Ibu guru akan membacakan terlebih dahulu untuk pengantarnya subtema 2 kegiatan siang hari. Siang ini langit cerah, matahari bersinar terik. Murid-murid pulang dari sekolah. Murid-murid langsung pulang ke rumah. Baik anak-anak, bisa dibuka di halaman 46. Kita di pembelajaran 1 nanti akan belajar beberapa pelajaran. Kita bisa melihat ke halaman 47. Di situ anak-anak diminta mendengarkan, Bu Guru akan membacakan. Judulnya adalah jam istirahat. Ya, sudah ketemu ya, jam istirahat. Baik. Jam istirahat. Bel istirahat berbunyi. Murid-murid keluar dari ruang kelas. Murid-murid hendak makan. Murid-murid makan di kantin sekolah. Agi makan bekal dari ibu. Makanan yang dibuat ibu bergizi. Ada nasi, ikan, sayur, dan buah-buahan. Nah, dari cerita itu yang judulnya jam istirahat, isinya adalah anak-anak diberi cerita mengenai jam istirahat, di mana jam istirahat itu diberi tanda dengan adanya bel yang berbunyi. Nah, suatu saat kalau sudah tidak pandemi, anak-anak bisa dengar juga itu di sekolah belnya seperti apa sih kalau istirahat begitu ya. Jadi kalau istirahat, anak-anak nanti diharapkan bisa keluar dari ruang kelas supaya apa? Anak-anak bisa makan, bisa makanya bisa makan bekal atau mungkin bawa bekal sendiri yang berupa snack atau makanan berat atau beli makanan di kantin sekolah. Nah, kebetulan di sini ceritanya Agi makan bekal dari ibu. Makanan yang dibuat ibu bergizi, ada ikan, ada nasi, ada sayur dan ada buah-buahan. Lalu di bawahnya anak-anak diminta untuk memberikan tanda centang untuk lauk dan buah yang pernah dimakan, lalu silang untuk lauk atau buah yang belum pernah dimakan. Nah, ini nanti dilakukan sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Kemudian kita akan berlatih membaca di halaman 48. Bu Guru akan memberikan contoh, nanti anak-anak berlatih mandiri di rumah ya, tidak perlu divideokan. Oke. Bacalah kata-kata berikut dengan suara lantang. Suara lantang, bukan suara yang keras ya. Beda, kalau lantang itu suaranya terdengar jelas tapi tidak berteriak. Nah, kalau keras cenderungnya adalah berteriak. Nah, yang berteriak ini yang tidak disarankan. Perhatikan di halaman 48 ini sudah ketemu semuanya ya. Oke, Bu Guru akan mulai dari paling atas, lalu nanti ke kiri, dilanjutkan bawahnya sampai ke sini. Oke? Hari, siang, makan, kantin, murid, bekal, sayur, ikan, buah, masakan, enak,
ibu. Nah, ini nanti yang akan digunakan anak-anak untuk berlatih membaca. Oke, di bawahnya ini adalah bacaan yang sama dengan di atasnya, bisa diulangi lagi secara mandiri ya. Nah, yang terpenting lagi anak-anak, bagi yang belum lancar menulisnya, banyak-banyak latihan menulis ya. Nanti minta disiapkan buku oleh bunda atau ayah, buku tulis yang masih kosong bisa digunakan untuk menyalin bacaan-bacaan yang ada di buku. Misalnya ini tadi ada jam istirahat, ini ditulis lagi di buku tulisnya, latihan tinggi rendahnya, panjang pendeknya menuliskan huruf ya. Lalu di halaman 49 anak-anak diminta untuk menyusun huruf sehingga menjadi sebuah kata. Yang dicontohkan paling atas adalah ada huruf A, M, T, K, I, dan juga N. Ketika disusun menjadi sebuah kata, maka dia akan menjadi kantin. Lalu Bu Guru akan berikan contoh satu lagi. Ya, di bawahnya ada N, A, K, M, A. Depannya M. Apa ya? Oh, ini bisa jadi makan. Makan. Ditulis di sini ya. Bu Guru bantu menuliskan. Nah, dikerjakannya nanti menggunakan pensil ya anak-anak ya. Ini seperti ini jadinya. Di bawahnya anak-anak tadi yang sudah menyusun huruf menjadi kata, di bawahnya diminta untuk menyusun kata-kata menjadi kalimat. Biasanya ketika kita berlatih masih diberikan panduan dimulai dari huruf yang dicetak tebal. Yang dicetak tebal itu artinya dia warna hitamnya lebih tebal ya. Jadi kata-kata yang dicetak tebal ini nanti akan menjadi kata yang paling depan. Jadi misalnya di sini kita mau menulis apa ya yang paling tebal? Makan. Berarti ditulis makan dulu. Makan. Kemudian ada di kantin dan siang. Makan itu kira-kira setelah itu kalau kita berbicara kepada orang lain makan apa ya? Makan, ada makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam. Nah, di sini yang ada adalah kata siang. Berarti setelah kata makan, anak-anak menuliskan siang. Kemudian di kantin. Nah, anak-anak perlu berhati-hati ketika menuliskan huruf G di ong ini. G-nya kakinya harus lebih panjang ya. D sama K juga harus lebih panjang atau lebih tinggi. Nanti di bawahnya bisa dilanjutkan lagi. Seperti itu. Kemudian nanti bisa digunakan untuk berlatih. Di bawahnya masih ada 4 kata yang perlu disusun menjadi kalimat-kalimat lagi. Kemudian di halaman 50 Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk berlatih. Di situ anak-anak diminta memasangkan keterangan dengan gambar yang tepat. Yang paling atas, saatnya makan siang. Bella makan bekal dari ibu. Kira-kira mana yang gambar bekal? 1, 2, 3. Ya, betul. Nanti anak-anak perhatikan dengan detail ya. Oh, ini ada tempat makannya. Sedang makan, berarti ini dipasangkan. Kemudian, Dino dan Agi membersihkan kelas sampah. Dino dan Agi membersihkan kelas. Sampah dibuang di tempat sampah. Mana yang gambar ada tempat sampahnya antara ini dan ini? Oh, ini ternyata. Berarti ini ke sini. Olahraga, sehatkan badan. Murid-murid berolahraga di lapangan. Ini tinggal 1, berarti ke sini. Ya. Nah, yang perlu anak-anak ketahui lagi, di halaman 50, di bawahnya ini ada bagaimana sikapmu. Bu Guru akan mengajak berdiskusi sebentar. Perhatikan bukunya masing-masing ya. Bagaimana sikapmu?
Denny lapar. Denny mengambil banyak makanan. Denny makan dengan rakus. Denny sering menyisakan makanan. Ibu sering nasihati Denny, tapi Denny tidak berubah. Denny tidak menuruti nasihat ibu. Apakah kamu setuju dengan sikap Denny? Nah, ketika kita makan, kondisi sedang lapar, itu kita boleh langsung mengambil banyak enggak ya? Nah, ini yang perlu diperhatikan anak-anak. Kita tidak boleh mengambil makanan yang terlalu banyak. Kenapa? Karena belum tentu kita bisa menghabiskan. Jadi meskipun kita sedang lapar sekali, tuh perutnya rasanya udah kriuk gitu, makanya sedikit-sedikit terlebih dahulu. Ambillah secukupnya. Ada nasi, ada lauk, ada sayur, nanti masih ada buah dan juga masih ada minuman. Minuman bisa berupa susu atau air putih. Nah, kemudian nanti ketika sudah mengambil makanan, maka makanlah dengan tenang. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu, dikunyah dulu, tidak boleh sambil ngomong ya. Dan tadi diceritakan Dedi sedang menyisakan makanan. Nah, karena tadi mengambilnya terlalu banyak, maka dia tidak bisa menghabiskan karena hanya keinginannya saja yang pengen banyak, tapi perutnya tidak kuat. Nah, ibu sudah sering menasihati Denny, tapi Denny-nya tidak berubah. Denny tidak menuruti nasihat ibu. Nah, itu yang tidak boleh dicontoh. Kemudian kita akan melihat lagi anak-anak di halaman 51. Manakah sikap yang baik dan sikap yang tidak baik saat makan? Berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai. Nah, Bu Guru akan beri contoh di nomor 1 poin pertama dulu ya. Pernyataannya adalah bersendawa saat makan. Baik atau tidak baik ya? Bersendawa tahu ya, bersendawa ya, keluar suaranya saat sedang makan. Maaf Bu Guru, ini tidak perlu mencontohkan ya, tidak perlu mencontohkan itu. Gini deh, kira-kira sudah paham belum yang namanya bersendawa? Kalau misalnya Bu Guru mencontohkan tidak boleh ditiru ya. Bu Guru hanya memberikan bantuan bahwa itu yang namanya sendawa, tapi tidak boleh dilakukan terlebih saat makan ya. Gitu, itu suara seperti itu namanya bersendawa. Baik atau tidak baik anak-anak? Tidak baik. Nah, nanti ada poin 2 sampai 10. Anak-anak bisa mengerjakannya sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang diberikan. Tadi Bu Guru sudah sempat menjelaskan. Oke. Kemudian di bawahnya itu ada gambar Bella dan teman-teman menari tari saman. Tari saman itu di sini diceritakan bahwa pulang sekolah Bella latihan menari. Bella latihan gerakan cepat. Masih ingat ya, gerakan cepat, gerakan lambat tuh di pembelajaran yang sebelumnya. Dalam tari ada gerakan cepat dan ada gerakan lambat. Gerakan cepat diiringi musik yang cepat, gerakan lambat diiringi musik yang lambat. Contoh tari tradisional yang geraknya cepat adalah tari saman dari Aceh. Nah, ini anak-anak juga berlatih asal tarian daerah. Tari saman itu berasal dari Aceh. Mungkin ada yang pernah lihat ya, yang ada gini-gininya itu loh. Nah, nanti bisa sambil lihat-lihat ya di di sumber-sumber yang lainnya seperti apa itu tari saman. Kita balik di halaman 52. Tari saman dilakukan secara berkelompok. Satu kelompok dapat terdiri dari 6 orang. Penari menari sambil duduk bersimpuh. Bersimpuh itu seperti ini. Lututnya ada di lantai ya. Kemudian anak-anak diminta memperhatikan gerakan tarian saman. Nah, bisa praktik di rumah ya. Praktik sendiri, coba sendiri. Lakukan gerakan menepuk bahu dan paha. Nggak kelihatan pahanya ya. Oke. Tepuk bahu kiri dengan tangan kanan. Tepuk paha kanan dengan tangan kiri. Jadi bersamaan. Seperti ini. Ini seperti ini ya. Ini pahanya di bawah sini. Nah, begini. Oke. Kemudian bahu kanan dan paha kiri. Lakukan tepukan sebanyak 2 kali. 1, 2. Nanti ganti. 4 gitu ya.
Setelah gerakan menepuk, bungkukkan badan, ayunkan tangan kanan ke depan. Gerakan tangan kiri ke belakang. Nah, masih di posisi duduk yang sama. Setelah menepuk begini, nanti selalu begini. Ya, oke. Tuh ya. Kemudian duduklah tegak, ayunkan tangan kiri ke depan. Kalau pas ke depan, itu agak dibungkukkan. Tapi kalau pas ke belakang, mengayunkan tangan kirinya, gerakkan tangan kiri ke belakang begini. Kemudian duduk tegak, ayunkan tangan kiri ke depan. Kalau ke depan jadi sudah tegak badannya ya. Gerakan pula tangan kanan ke belakang. Ya, seperti yang Bu Guru contohkan tadi, begini. Sit. Nih, ya. Oke, dilakukan secara berulang-ulang. Gerakan di atas dilakukan secara berselang-seling. Bila 3 penari membungkuk, maka 3 yang lainnya duduk tegak. Jadi ini kita kalau misalnya pas sekolahnya bukan daring, kita bisa praktek. Tapi karena ini sekolahnya masih dalam jaringan, anak-anak bisa praktek menari terlebih dahulu di rumah sendiri. Nanti didampingi bunda dan juga ayah ya. Oke anak-anak, itu yang di pembelajaran 1. Kemudian di pembelajaran 2, anak-anak di situ bisa membaca secara mandiri yang bermain saat istirahat. Kemudian Bu Guru akan membacakan dongeng yang ada di halaman 55. Mari kita lihat di halaman 55. Judulnya Monyet dan Lumba-Lumba. Oke, perhatikan monyet dan lumba-lumba ya. Monyet tinggal di hutan tepi laut. Monyet sedang makan buah di atas pohon. Monyet melihat ikan lumba-lumba terdampar di pantai. Itu di situ ada gambarnya, diperhatikan. Gambarnya di buku masing-masing ya tentunya. Monyet turun menuju pantai. Monyet ingin menolong lumba-lumba. Monyet membawa pohon pisang. Tubuh lumba-lumba diletakkan di atas pohon pisang. Monyet mendorong lumba-lumba ke tengah laut. Lumba-lumba segera berenang. Lumba-lumba mengucapkan terima kasih pada monyet. Nah, itu ada gambarnya. Jadi ceritanya yang berjudul Monyet dan Lumba-lumba itu, monyet melihat lumba-lumba sedang mengalami kesulitan. Dia terdampar di pantai. Tidak terdampar itu dia secara tidak sengaja terbawa arus sehingga di pinggir dan akhirnya dia tidak bisa berenang tuh, dan ditolong oleh monyetnya. Ditolong dengan apa tadi? Disiapkan pohon pisang. Pohon dinaikkan ke atas pohon pisang tadi lumba-lumbanya, kemudian lumba-lumbanya didorong. Lumba-lumba di atas pohon pisang didorong oleh monyetnya sehingga dia bisa kembali berenang. Dan setelah ditolong, lumba-lumbanya mengucapkan terima kasih. Kita jawab lisan pertanyaannya. Siapa yang makan buah di atas pohon? Siapa tadi yang makan buah di atas pohon? Monyet. Siapa yang terdampar di pantai? Siapa tadi? Lumba. Pohon apa yang digunakan monyet untuk membantu lumba-lumba? Pohon apa tadi sudah disebutkan? Pohon pisang. Kemana monyet mendorong lumba-lumba? Kemana tadi? Ke tengah laut supaya dia bisa berenang. Apa yang diucapkan lumba-lumba pada monyet? Berterima kasih. Berarti yang diucapkan adalah terima kasih, seperti itu. Nah, kemudian anak-anak diminta memilih kata yang tersedia untuk mengisi titik-titik berikut di halaman 56. Di situ ada 4 kata: laut, hutan, pisang, dan lumba-lumba. Nanti anak-anak diminta memasangkan dengan memilih kata. Monyet tinggal di sebuah titik-titik. Apa ini gambarnya? Pilih gambar yang ada pilih kata yang ada di atasnya ini, ditulis di bawahnya. Kemudian yang ini, dan yang ini. Oke? Kurang lebih seperti itu anak-anak pembelajaran kita hari ini. Anak-anak bisa mengerjakan tugasnya terlebih dahulu, bisa berlatih terlebih dahulu yang perlu dikerjakan. Dan jangan lupa berikan identitas serta nama ya. Yang perlu dikerjakan adalah halaman 49 yang Ayu menulis dan juga menyusun kata menjadi kalimat ini. Kemudian yang termasuk sikap yang baik dan tidak baik ini di halaman 51.
Dan yang terakhir adalah di halaman 56 yang tadi, memilih kata. Oke? Seperti itu anak-anak, semoga penjelasan Bu Guru cukup bisa membantu anak-anak dalam belajar meskipun di rumah. Mohon pendampingannya Bunda dan juga Ayah. Apabila ada kesulitan mengenai materi yang sudah Bu Guru sampaikan, atau mungkin Bu Guru menyampaikannya terlalu cepat, bisa disampaikan juga ya. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Bu Guru akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.